Nama saya Meninda Rizky Wahyuni dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang obesitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rizky Wahyuni dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember Kampus Lumajang. Nah, Ibu, semangat kan ya, Ibu? Semangat. Apakah tadi Ibu sudah makan terlebih dahulu? Sudah. Ngomong-ngomong masalah obesitas nih ya, Ibu. Apa sih yang Ibu ketahui tentang obesitas itu? Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Nah, terima kasih Ibu. Tujuan dari diadakannya penyuluhan ini adalah agar Ibu dapat menghindari bahaya obesitas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan bisa mencapai tujuan dari penyuluhan ini, saya akan memaparkan materi ya Ibu, mohon untuk kerjasamanya. Nah, yang pertama, pengertian obesitas. Menurut WHO tahun 2000, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi, energi intake atau energi yang masuk dengan energi yang digunakan, energi expenditure, dalam waktu yang lama. Nah, sedangkan menurut WHO tahun 2011, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya, apa sih faktor penyebab dari obesitas itu? Nah, faktor penyebab dari obesitas itu banyak Ibu. Salah satunya ada kurang berolahraga. Olahraga akan membantu mengurangi berat tubuh dengan cara membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Nah, faktor yang kedua, kebiasaan makan yang keliru. Misalkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan kaya karbohidrat dan lemak. Faktor yang ketiga, faktor pola makan abnormal. Terdapat dua pola makan yang abnormal penyebab obesitas, yaitu yang pertama, makan dalam jumlah yang sangat banyak tanpa mengontrol karbohidrat dan lemak yang berlebih. Dan pola makan yang kedua, pola makan di malam hari. Jadi Ibu makan di malam hari sebelum tidur itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, faktor yang keempat ada faktor genetik. Faktor genetik berpengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Selanjutnya, faktor yang kelima, faktor psikis. Nah, makanan menjadi pelarian ketika seseorang mengalami masalah atau risau. Kan banyak nih ya Ibu, dari remaja-remaja yang galau, pelariannya makan yang banyak tanpa mengontrol karbohidrat dan lemak yang berlebih di makanan tersebut. Nah, faktor yang keenam, faktor yang kesehatan. Faktor kesehatan berkaitan dengan melambatnya metabolisme. Penyebab perubahan ini antara lain kelenjar tiroid yang kurang aktif, hipogonadisme atau turunnya aktivitas kelenjar kelamin, sindrom Cushing yakni kelainan metabolisme akibat hiperaktivitas kelenjar adrenal kortikal. Nah, faktor yang terakhir, pengaruh obat-obat tertentu. Steroid dan beberapa obat antidepresi cenderung menyebabkan penambahan berat badan. Selanjutnya, ada bahaya dari obesitas. Bahaya dari obesitas itu terdapat dua, secara fisik dan secara psikologis. Secara fisik, misalkan yang pertama, diabetes mellitus tipe 2, yang kedua, gangguan metabolisme, yang ketiga, peningkatan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi,
Yang keempat, gangguan nafas. Sedangkan secara psikologis, yang pertama mengalami bullying atau penindasan, seperti ada remaja kan ya ibu, itu obesitas, kan kebanyakan dibully oleh teman-temannya. Nah, yang kedua mengalami masalah pada perilaku. Yang ketiga mengalami depresi. Dari pemaparan materi ini, apakah ada yang ibu kurang pahami atau kurang jelas? Nah, masih tetap semangat kan ya ibu? Semangat. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya ada pencegahan obesitas. Ada beberapa cara untuk mencegah obesitas. Yang pertama, minum air putih. Banyak minum air putih dan kurangi minuman bersoda yang mengandung banyak gula. 4 kaleng soda per minggu bisa membuat berat badan naik 0,5 kg. Sementara air putih membantu melarutkan lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua, makan serat. Perbanyak serat dari buah atau sayuran yang akan melapisi dinding usus sehingga akan lebih cepat merasa kenyang. Nah, yang ketiga, hindari cemilan padat kalori. Yang keempat, olahraga teratur. Olahraga seperti renang, jogging, senam aerobik, membuat target pencapaian, misalkan bulan sekarang menurunkan berat badan hingga 2 kg, bulan selanjutnya menurunkan berat badan lagi hingga 2 kg. Nah, selanjutnya cara pencegahannya adalah diet. Jika badan mulai berlebihan di atas batas normal, maka perlu melakukan diet karbohidrat, misalkan nasi, keripik, kentang goreng, dan lemak, misalkan minyak, makanan yang digoreng, margarin, dan semua makanan yang diolah memakai gula seperti sirup, permen, dan selai. Nah, yang cara pencegahan yang terakhir adalah pilih makanan pengganti ya ibu. Daripada makan es krim yang mengandung kolesterol berkalori tinggi, lebih baik pilih yogurt saja untuk camilan sehari-hari, karena yogurt mampu menurunkan kolesterol darah sehingga kesehatan jantung akan tetap terjaga. Nah, yogurt juga menjaga mikroflora yang berfungsi mencegah masuknya penyakit ke dalam saluran pencernaan. Cukup mengkonsumsi 1 atau 2 gelas sehari saja sudah cukup membantu mencegah obesitas ibu. Nah, saya sudah selesai memaparkan materi ibu. Di sini selanjutnya saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah, pertanyaan yang pertama nih ibu. Sebutkan pengertian dari obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Benar ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan faktor penyebab dari obesitas. Kurang olahraga, kebiasaan makan yang keliru, faktor pola makan abnormal, faktor genetik, faktor psikis, faktor kesehatan, pengaruh obat-obat tertentu. Benar ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan bahaya dari obesitas. Secara fisik, diabetes mellitus tipe 2, secara fisiologis dibully. Benar ibu. Pertanyaan yang terakhir nih ibu, jelaskan cara pencegahan obesitas. Minum air putih yang banyak, Benar. makan makanan yang berserat, Benar. hindari camilan padat kalori, Benar. olahraga teratur, Benar. diet, pilih makanan pengganti.
Wah, sempurna sekali jawaban dari Ibu. Terima kasih Ibu telah menjawab semua pertanyaan saya dengan benar. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah banyak sekali faktor-faktor penyebab dari obesitas. Apabila kita tetap melakukan faktor-faktor penyebab dari obesitas itu, maka akan berdampak dari dampak yang sedang hingga dampak yang parah terhadap tubuh kita, Ibu. Oleh karena itu, Ibu, kita harus selalu melakukan cara-cara dari mencegah obesitas. Yang lebih mudahnya nih ya Ibu, mengatur pola makan sehari-hari dengan benar dan selalu berolahraga secara teratur. Misalkan olahraga jogging, renang, lari. Olahraga jalan itu Bu? Bukan? Ya, boleh juga. Boleh juga. Nah, sekian dari penyuluhan saya siang hari ini Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memperhatikan penyuluhan saya dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video penyuluhan tentang obesitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.